Kalau kayak gini kan modelnya biasa kotak ya. Kita juga bisa bikin profil dari dindingnya ini bervariasi bentuknya. Contohnya misalnya untuk yang dinding kaca ini mau kita ubah nih. Tampilannya nggak cuma kotak, tapi kita mau ubah profilnya dengan model sketsa yang lain. Kita klik di sini satu sistem curtaining wall-nya. Nah, di sini ada namanya edit profile. Klik dulu satu curtain wall-nya. Lalu di sini ada edit profile. Klik edit profile-nya. Kita lihat di sini dia modelnya masih biasa nih, kotak. Sketsa ini masih bisa kita rubah. Misalnya di bagian sini kita nggak mau kotak. Sini saya hapus. Saya ganti modelnya dengan model yang melengkung. Misalnya kayak gini. Ini bebas ya sketsanya seperti apa, asalkan dia harus dalam satu boundary tertutup sketsanya. Jadi nggak bisa kalau misalnya model sketsanya nggak nyambung kayak gini garisnya. Ini nggak bisa. Atau misalnya garisnya overlap kayak gini. Ini nggak bisa. Jadi sketsanya harus dalam satu loop, satu boundary. Nggak bisa keputus garisnya dan juga nggak bisa numpuk. Ya? Iya, garisnya bisa kita ubah satu-satu dari tiap. Yang penting dia ketutup aja modelnya. Iya, karena di sini dia satu border ya, satu boundary lah, satu area tertutup. Nah, terus buat sketsanya di sini ada pilihan mode sketsanya mau seperti apa. Ya, kalau sudah dibuat sketsanya, udah tertutup areanya, tapi kalau misalnya ternyata tadi waktu kita buat seperti ini muncul warning, dia akan nunjukin mana bagian yang error, dan biasanya berwarna orange. Kita lihat di situ titik errornya di mana. Kalau kita lihat di sini ada yang belum ketutup nih, ada yang kebuka. Kita bisa sambunginnya di sini juga ada fillet, tapi namanya sedikit berbeda. Di sini pakai trim extend, tapi yang modelnya siku. Ini hampir sama kayak fillet di AutoCAD ya. Jadi kayak gini nyambungin ya. Oke, kalau sudah kita finish. Nanti akan ada warning kayak gini ya. Karena yang sebelumnya kita buat dindingnya kotak, mulai dari yang border awalnya ditanyain, ini ada error, mau kita delete aja. Mau kita delete bisa, atau misalnya ya kok kayaknya nggak cocok yang model kayak gini, di cancel, nanti bikin sesuai defaultnya di awal. Tapi kalau mau delete juga bisa, ini langsung delete aja. Jadi kalau muncul warning kayak gitu, di delete aja, delete elements nggak apa-apa. Border awal tadi dihapus booleannya, diganti dengan yang baru.
Edit profile tersebut juga bisa berfungsi untuk bikin void pada dinding ya. Contohnya kalau misalnya di dalam satu dinding kita mau bikin ada bagian-bagian voidnya atau lubang-lubangnya, kita bisa edit profilnya. Contohnya di sini untuk yang di dinding basic wallnya, mau kita bikin void, tinggal klik aja edit profile. Kalau yang tadi kita buat, kita ngedit dari boundary yang sudah ada. Kalau di sini untuk buat void kita tambahkan boundary baru di tengahnya. Contohnya di sini kita tambahin model seperti ini. Nah, kalau kita finish, kita lihat di sini dia jadi berlubang dindingnya. Jadi ada voidnya. Tadi edit profile dari sini. Edit profile, bikin lingkaran, bikin boundary baru ya di tengah dari boundary luarnya. Ini kan boundary luar nih. Kalau tadi kita ngedit boundary luarnya, kita ganti modelnya. Kalau yang ini kita tambahin boundary baru di tengah. Ini dari seperti apa, bebas. Jadi di finish aja. Di Getime Wall juga bisa ya. Kalau mau ditambahin void di tengahnya, ini juga bisa. Untuk Getime Wall tinggal ulangi cara yang sama, edit profile, bikin baru aja. Di tengahnya mau seperti apa boundary-nya. Kalau mau diisi lagi, bikin wall baru lagi. Contohnya, misalnya, saya buat baru ya. Dari dinding yang ini. Nah, misalnya dari dinding yang ini, saya bikin di tengahnya ada ini. Nah, kita finish dulu. Nah, misalnya dari yang profile yang tadi kita buat,
Dari lubang yang udah kita buat mau kita isi, misalnya mau pakai basic wall lagi atau mau dibikin dengan curtain wall, kita tumpuk di posisi yang sama. Contohnya di sini sih mau buat pakai curtain wall. Nah, di sini kita isi seperti ini. Ini ya. Nah, nanti dari hasil isiannya ini kita edit profile lagi. Edit profile. Cuman untuk boundary-nya kita bisa langsung pick lines aja. Jadi ngambil dari boundary profile yang dinding basicnya. Ini ya. Nah, seperti itu. Jadi dari hasil yang kita lubangin mau diisi, misalnya tadi mau diisi kaca atau mau diisi material yang lain, bisa berupa dinding basic wall juga ya. Jadi dua-duanya kita atur profilnya. Kalau di satu semua ikut ya? Apanya? Nah, kalau misalnya nggak mau dibuat semuanya yang ikut, diduplikat dulu. Jadi jangan langsung dirubah, duplikat dulu, bikin tipe baru. Ya, bisa mau digantinya dengan basic wall atau mau diganti dengan curtain wall, bisa. Mau diulang lagi? Oke, kita coba lagi ya. Saya buat di luar aja. Oke, misalnya dari dinding ini mau kita lubangin tengahnya. Seperti ini. Jadi buat dulu profilnya, lubangnya dulu.
Udah dibuat voidnya, baru diisi dinding baru lagi. Kalau design Mm-mm. itu chain ya. Chain. Ya, oke, contohnya misalnya. Sekali gitu. Nah, misalnya kalau kayak gini kan dia ada siku-sikunya nih ya, ada sambungan-sambungannya. Kita isi lagi dinding barunya di sini. Saya pakai dinding yang steel glazing misalnya. Ini saya buat samain aja. Nah, nanti dari waktu kita edit profile yang di tengahnya ini, untuk pick lines-nya biar langsung nyambung semua, ini kita arahin dulu. Jadi jangan diklik ya, diarahin aja dulu salah satu, di tap sampai dapat semua. Kalau dari profile tidak sekarang yang bagian bawahnya dihapus. Jadi nanti mencari kaca yang isi dalamnya hanya kasih ini aja. Karena kalau nggak dihapus semuanya nanti di sini jadi void juga. Nah itu kalau udah ini jangan langsung finish dulu. Yang boundary luarnya dihapus dulu. Nah, escape dulu. Nah ini dihapus dulu nih bagian luarnya jadi nanti jadi satu ya. Seperti ini karena kalau misalnya di boundary dihapus dia jadi void lagi. Bikin dulu boundary.
dihapus karena kalau misalnya yang keduanya masih ada, nanti dia default lagi. Tapi kalau kayak ini dia akan mengisi poinnya jadi default. Ini karena harus dihapus karena kalau masih ada mata peluang nanti dia jadi default lagi. Kalau mau ngepick garis yang langsung nyambung semuanya di tab aja ya, di gini. Jadi dia langsung kalau misalnya garisnya connect atau nyambung, dia bisa langsung di tab dapat semua garisnya. Baru dihapus. Kalau misalnya dengan pick lines tadi juga bisa, misalnya satu garis semua ini mau langsung kita klik dalam satu kali klik aja, bisa pilih pick lines, arahin aja dulu, kita klik tab sampai dapat semuanya, baru diklik. Nah, cuman kalau untuk edit profile dia hanya berlaku untuk dinding yang permukaan yang lurus ya. Kalau kita lihat di sini untuk yang model dindingnya melengkung itu non-aktif edit profilnya. Jadi hanya bisa ke dinding yang permukaannya rata atau yang lurus.
Lalu kalau untuk model curtain wall yang gridnya nggak tegak lurus kayak gini ya, misalnya kita mau bikin model gridnya diagonal. Di sini kita bisa ubah sudutnya. Diklik aja salah satunya di sini, misalnya kita klik salah satu curtain wall-nya. Jadi saya pilih yang ini. Kalau kita lihat di kotak propertiesnya, scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa atur angle-nya. Ini untuk yang vertical grid-nya dan yang ini untuk horizontal grid-nya. Misalnya untuk yang vertikalnya saya buat di sini sudutnya 45. Baik, dia jadi miring seperti ini. Sama yang horizontalnya saya buat juga 45. Jadi jadinya kan seperti ini. Nah, kalau yang tadi kita buat untuk yang model storefront kan dia gridnya beraturan ya. Jaraknya kita tentukan beraturan. Tapi kadang kan ada model misalnya di curtain wall-nya dia custom nih gridnya. Enggak sama. Misalnya ini segini, seperti ini, ada yang kayak gini, gitu ya. Ini beda lagi. Nah, pokoknya kita buat custom. Jarak yang nggak beraturan. Nah, itu kita buatnya manual. Caranya pertama kita bikin curtain wall yang polos dulu. Buat lagi wall. Nah, di sini kita pilih yang curtain wall dulu ya, yang polos saja. Yang belum ada grid untuk vertikal, horizontal, dan juga muliannya semua masih non. Misalnya saya buat di sini seperti ini. Yang kaca polos biasa. Nah, nanti untuk menambahkan grid dan mullion-nya, kita buat dari sini. Ini ada curtain grid dan mullion ya. Dari tab arsitektur, ada curtain grid dan mullion. Kita buatnya manual. Contohnya di sini kita mau buat dulu curtain grid-nya dulu. Curtain grid yang ada di tab arsitektur. Untuk placement-nya di sini ada 3 pilihan. Ada yang all segment, kalau all segment dari ujung ke ujung.
Kalau yang one segment, kalau nanti sudah ada perpotongan garisnya, dia hanya misalnya dari sini sampai sini aja, jadi nggak ketemu sampai ujungnya. Nah, ini contohnya, misalnya saya buat dulu bagian sini, sini. Nah, nanti untuk yang one segment dia akan ketemunya per grid. Gini. Kalau untuk penempatan posisi grid yang sejajar, misalnya dari grid yang sejajar dengan ini mau kita tempatin ke segmen yang lain, diklik aja gridnya. Di sini bisa add or remove segment ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan bagian grid yang ini baru adanya yang bagian segmen ini aja, yang lainnya kosong. Kalau mau kita tambahin ke segmen yang lainnya, kita klik di sini add or remove segment, tinggal diklik aja posisinya. Misalnya mau ditambahin di sini. Kalau mau ngatur jarak gridnya, tinggal diklik aja gridnya, nanti yang muncul dimensinya ya. Tinggal diatur. Diklik dulu gridnya, nanti ada dimensinya, acuan dimensinya. Kalau udah dibuat gridnya, kalau mau kita tambahkan mullian, kita klik mullian di sini.
Nanti untuk penambahannya bisa per grid line-nya, atau kita buat per segment, atau langsung all grid lines juga bisa ya. Dan tipenya bisa kita tentukan dari sini di properties. Ini ada tipe-tipe mulionnya. Klik dulu mulion yang ada di tab arsitektur. Dan mulion. Nah, di sini ada tipe-tipe mulion yang bisa kita gunakan. Nah, tadi yang sebelumnya untuk yang storefront, misalnya kita belum ada nih tipe mulion yang mau kita gunakan di tipe storefront kita. Kita buat mulion barunya dari sini. Bikin tipe mulionnya. Jadi, kalau mau bikin mulion baru, klik mulion di sini. Di sini ada pilihan tipe mulionnya yang ada. Kita bisa duplicate. Bikin tipe baru. Mulion ini. Nah, tipe-tipenya yang tersedia kan adanya baru yang ini nih. Misalnya mau buat baru lagi, kita bisa pilih misalnya dari yang rectangular. Nanti di sini tinggal diganti profilnya. Nah, contohnya dari tipe yang ini mau kita duplicate, mau buat baru, kita duplicate dulu, nanti kita ganti dengan profile yang baru. Kalau di sini baru ada dikit nih tipe profilnya, karena untuk library profile yang ada di template kita baru ini doang yang support untuk kita ganti jadi mulion. Nah, untuk mulion ini juga dia sebenarnya sistem family ya, di sini sistem family yang kita dimana untuk buat komponen ini kita membutuhkan satu library family-nya. Library-nya itu adalah profile. Jadi profile ini satu family terpisah lagi. Masih kurang paham ya? Jadi kalau tadi kita buat curtain wall kita butuh mulionnya. Nah, untuk buat mulion ini, untuk bikin profil mulionnya, kita butuh satu profil nih, satu profil untuk bikin mulion. Profil tersebut adalah library, tapi untuk bikin mulionnya sendiri, itu adalah sistem family. Tapi kita butuh satu library namanya profile. Profilnya itu bisa kita sketsa, misalnya modelnya mau seperti ini, atau misalnya model sketsa yang lain. Itu yang kita buat adalah library profilnya. Kalau mau tahu cara buat profile baru, di sini ada. Kalau kita klik New Family, di sini ada template untuk bikin profile. Nah, ada profile untuk yang general, ada profile yang untuk mulion, ada profile untuk railing, ada profile untuk komponen reveal nih biasanya untuk bimbing. Nah, komponen ini yang kita buat library-nya. Kalau mulionnya itu sistem. Jadi kalau misalnya mau bikin mulion baru, kita load dulu library profilnya yang mau kita gunakan. Baru bikin tipe barunya. Oke, karena di sini belum ada library-nya, kita pakai yang default aja ya. Di sini bisa pilih mau per grid line-nya atau per segment seperti ini, atau per langsung semuanya all grid lines. Ini. Itu kalau mau buat jenis curtain wall-nya yang custom ya gridnya.
Sampai sini ada pertanyaan untuk modeling curtain wall? Kalau ngedit aku frame-nya Ngedit yang mana? Grid-nya? ya sudah kita Mm. kita mau salah satu gimana Kalau mau ngilangin grid, ya kalau mau ngilangin grid di sini bisa add or remove segment. Contohnya dari grid yang ini. Nah, misalnya tadi udah buat sketsa gridnya, tapi ternyata ada yang mau kita hapus gridnya. Ini bisa kita klik salah satu gridnya. Di sini ada add or remove segment. Ini masih buat modeling gridnya. Sampai mana? Sampai grid yang ada. Kalau misalnya di sini kita lihat masih ada perintah yang akhir, itu nggak bisa mau-klik objek. Jadi kalau mau klik objek atau select objek, pastikan kita udah keluar perintahnya dulu ya. Ya, di escape dulu. Pastikan nggak ada perintah yang aktif. Lalu pilih grid yang sudah ada, bukan buat grid baru. Pilih grid yang sudah ada di curtain wall-nya. Contohnya misalnya yang ini. Nah, ini baru muncul add or remove segmentnya. masih belum tahu itu. Masih ada muliannya. Nah, Kalau masih ada muliannya, nggak ada muliannya. Itu masih ada kemudian. Nah, kalau di curtain wall ini kan dalam satu posisi, misalnya kita marahin ke dalam posisi tertentu, itu bisa dapat objek yang lain ya. Contohnya di sini saya tambahin dulu. Nah, dalam satu curtain wall ini ada 3 komponen sekaligus di dalam satu panel, satu sistem curtain wall-nya. Ada mullion, ada grid, ada panelnya, kacanya. Kalau kita mau select objek, contohnya kayak tadi, udah ada mullion ya, kita nggak dapat gridnya. Solusinya kita bisa arahin dulu, misalnya mau dapat grid yang ada di sini. Arahin aja dulu kursornya, pencet tab, tapi tabnya jangan ditahan. Sekali-sekali aja pencetnya, sampai dapat objek yang mau kita select. Di tab, sampai nanti dapat ke objek yang mau kita pilih. Nah, contohnya di sini udah dapat nih gridnya, baru kita klik. Ya, baru muncul ya auto add or remove segmentnya. Saya mau dihapus yang sini.
Nanti kalau muncul kayak gini, tandanya kalau gridnya sudah dihapus, berarti booleannya harus dihapus juga. Klik aja delete elementsnya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan dalam memilih objek pada titik tertentu, kita bisa gunakan tab ya. Tapi jangan diklik dulu, arahin aja dulu ke objeknya. Arahin dulu, nanti di tab-tab aja sampai dapat ke objek yang kita mau pilih. Kalau yang itu juga bisa. Oh, itu kan yang kita sebut. Ini yang kita sebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya.
salah. Jadi kalau di Revit ini dia bikin satu backup file ya, dan backup file itu berdasarkan waktu kita save-nya. Nah, contohnya di sini saya buka ya file trainingnya. Nah, di sini ada file baru dengan ada namanya di belakang, yang biasanya ada nomornya. Ini namanya backup file. Backup file ini tergantung waktu kita nge-save-nya. Misalnya tadi waktu nge-save pertama kita baru sampai bikin dinding. Waktu kita backup save itu, backup file pertama akan menunjukkan prosesnya itu udah sampai gambarnya udah sampai dinding nih. Nanti begitu lanjut lagi kita udah buat lagi gambar baru lagi, udah sampai atap. Nah, nanti backup file yang baru lagi ketika kita save, prosesnya dia udah sampai situ, hasilnya udah sampai ke atap. Jadi ketahuan nih historinya. Jadi kita waktu nge-save pertama udah jadi apa, nge-save kedua udah jadi apa, itu ketahuan recordnya dari backup filenya ini. Dan backup file ini bisa kita atur maksimalnya kita mau bikin sampai berapa banyak. Untuk ngaturnya ada dari file, di sini ada options. Dari file, kita klik file, lalu klik option di sini. Nah, di sini kita bisa atur maksimal kita bikin backup file sampai berapa banyak. Nanti misalnya udah lebih dari 10, backup file yang pertama akan otomatis kehapus dan keganti dengan yang baru. Dan maksimalnya misalnya backup file itu nanti setelah berapa hari akan otomatis kehapus dalam jangka waktu yang kita tentukan. Sini. Dan yang tadi untuk reminder save-nya, di sini ada pengaturan interval waktunya. Mau kita atur per berapa menit remindernya. Misalnya kalau di kantor nggak stabil, komputernya takutnya sering restart, berarti kita percepat aja remindernya, jadi bisa sering-sering nge-save. Tapi kalau ngerasa agak terganggu, keseringan muncul reminder, dibikin agak lama aja. Di sini juga bisa atur display-nya ya. Kalau misalnya yang udah terbiasa nyaman dengan tampilan AutoCAD yang background-nya hitam, kita bisa atur grafiknya. Kalau di sini kan default-nya warnanya putih. Kalau mau diganti grafiknya di belakangnya background-nya mau diganti dengan warna lain, di sini buka di tampilan graphics-nya. Kita ganti aja background-nya di sini. Kamu ganti hitam, contohnya, ya kan seperti ini. Bebas ya, nyamannya mau tampilannya seperti apa, saya atur sendiri. Ada pertanyaan?